Perkenalkan, nama saya Lati Urbandubara dengan NIM 2020745, Prodi Pendidikan Biologi 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menunjukkan video tentang metode pengajaran dengan model problem prompting. Di sini saya akan berperan menjadi guru SMA Negeri 2 Kluwang dengan mata pelajaran biologi, dan teman-teman saya akan berperan menjadi peserta didik dari SMA Negeri 2 Kluwang. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mencatat terlebih dahulu ya. Yang pertama, Muhammad Fauzi Ramadan, Hadir, Bu. Adinda Kurnia, Hadir, Bu. Christian Nurliza Putri, Cynthia Pratiwi, saya Bu, Esa Agustina, Hadir, Bu. Gita Umaro, Hadir, Bu. Rizky Dwi Apriana, Anissa Salsabila. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian itu pengaruh faktor eksternal apakah yang mempengaruhi pertumbuhan pada tempat terang dan gelap? Ada yang bisa menjawab? Saya paham, Bu. Ya, benar sekali. Yaitu faktor cahaya. Selain faktor cahaya juga, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh karbon dioksida dan air. Tumbuhan juga itu membutuhkan cahaya agar dapat melakukan fotosintesis. Tumbuhan yang dipelihara dalam ruang gelap juga itu menghasilkan batang tumbuh panjang tetapi lemah dan berukuran kecil, sedangkan tumbuhan yang pada patahan itu terang itu akan tumbuh sedikit lambat dan akan tumbuh berwarna hijau dan agak pendek. Nah, di sini Ibu meminta untuk kalian semua bisa memahami tentang menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang selanjutnya itu tentang fungsi hormon pertumbuhan, tentang letak dan fungsi aksin, letak dan fungsi gibberellin, letak dan fungsi sitokinin, letak dan fungsi etilen, letak dan fungsi asam asetat, letak dan fungsi taurine, letak dan fungsi asam traumalin. Dan yang kedua itu kalian harus memahami tentang faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Yang pertama itu ada air, cahaya, unsur hara dan tanah. Di sini Ibu akan menyajikan PPT dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan. Di sini Ibu sudah menampilkan PPT dari tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu meminta kepada kalian untuk mengidentifikasi dari yang ada di PPT ini yang termasuk gambar dan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan sebelum itu, Ibu memberikan waktu untuk mengidentifikasinya itu 5 menit. Dan setelah kalian melakukan mengidentifikasi dari PPT tersebut, Ibu meminta kalian tulis pada lembar kertas. Ibu akan memulai.
menjawab pertanyaan. Baik Ibu. Baik, Bu. Ibu akan minta kalian menjawab dari soal yang telah di PPT karena itu sudah memberikan waktu. Kalian belum menjawabnya, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Yang pertama, coba Ibu menunjuk Fauzi Ramadan. Baik Bu. Nomor 1, jelaskan fungsi dari hormon pertumbuhan. Hormon tumbuhan mengandung senyawa-senyawa kimia yang berfungsi mengatur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan cara memengaruhi pembelahan, kemanjangan, dan diferensiasi sel. Baik, sudah sekali. Untuk yang nomor 2, Ibu coba meminta Arminda. Baik, yang kedua itu oksid dan terus-menerus diproduksi pada ujung batang dan daun muda. Senyawa tersebut akan didistribusikan ke satu arah, yaitu ke bagian bawah. Secara alami, oksid yang pertama kali isolasi pada tumbuhan tersebut, yaitu asam izoacetat atau izoacetic acid. Ya, benar sekali. Untuk nomor 3, Ibu coba minta Loren. Baiklah, apakah hormon giberelin sangat berpengaruh terhadap tingginya tumbuhan? Jawaban saya, iya, karena hormon giberelin merangsang pertumbuhan batang, daun, dan akar dengan cara merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Nah, benar sekali. Selanjutnya, Ibu coba minta Esa Agustina untuk menjawab pertanyaan dari nomor 4. Baik, Bu. Sebutkan letak dan fungsi dari hormon sitokin. Letaknya dibuat di akar dan diangkut ke organ-organ lainnya. Fungsinya mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar, merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel, merangsang perkecambahan, menghambat penuaan. Benar. Nomor 5, coba Ibu minta Sinea untuk jawabnya. Baiklah, hormon etilen sangat berpengaruh pada pematangan buah. Senyawa akar terdapat pada etilen yang dapat mempengaruhi pematangan pada buah. Yaitu, jawabannya hormon etilen sangat berpengaruh pada pematangan buah. Senyawa akar yang terdapat pada etilen yang dapat mempengaruhi pematangan pada buah. Yaitu senyawa gas etilen yang biasa digunakan oleh para petani buah untuk mempercepat proses pematangan buah. Ya, benar sekali. Ibu minta Gita untuk menjelaskan pertanyaan dari nomor 6. Baiklah, pertanyaan nomor 6 itu jelaskan fungsi dan letak dari asam asetat. Fungsi dari asam asetat itu menghambat pertumbuhan. Terus dia juga menutup stomata ketika proses air dan mempertahankan dormansi. Letaknya itu pada daun, batang, akar dan buah yang hijau. Ya, benar sekali. Saya minta untuk Rizky menjawab pertanyaan nomor 7. Baiklah, jelaskan fungsi dan letak dari gambar kali. Kali itu berfungsi untuk pembentukan organ pada tumbuhan. Letaknya terdapat pada daun, bunga, batang, dan akar. Ibu minta Anissa untuk menjelaskan pertanyaan dari nomor 8. Jelaskan fungsi dan letak dari gambar asam traumanin. Fungsi hormon asam traumanin ini merangkap pembelahan sel di daerah luka sehingga bekas lukanya tertutup kembali. Letaknya terdapat pada biji, daun, bunga, dan batang. Baik, soalnya kan juga satu nomor 9. Ibu ingin merujuk dari salah satu dari kalian. Coba Ibu ingin mendengar jawaban dari Gita. Nah, Aku sebenarnya saya tidak tahu. ada yang bisa? Saya Baik, Anissa. 9. Bagaimana definisi tanaman terhadap pengaruh faktor eksternal pemilihan? Jawabannya adalah setiap
Tetapi bedanya tanaman yang tidak terkena sinar matahari mengalami pertumbuhan tinggi lebih cepat daripada yang terkena sinar matahari. Dan sebaliknya, tanaman yang terkena sinar matahari memiliki warna lebih hijau, sedangkan yang tidak terkena sinar matahari memiliki warna yang lebih kuning. Ya, benar. Baik, sepertinya materi hari ini cukup di sini. Tapi sebelum itu, Ibu ingin meminta dari salah satu dari kalian untuk menyimpulkan dari materi pada pertemuan hari ini. Coba Ibu minta kita menyimpulkan. Sebelum mengakhiri pada pertemuan hari ini, Ibu coba meminta kalian untuk menyimpulkan pertemuan materi pada hari ini. Soalnya Ibu ingin melihat apakah kalian sudah memahami apa yang sudah tertera dari PPT tersebut yang kalian identifikasi. Ibu coba minta dari kita Kesimpulannya yaitu faktor sangat mempengaruhi pertumbuhan karena tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Faktor juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tinggi dan besarnya tumbuhan tersebut. Ibu juga menyimpulkan faktor yang mengaruhi pertumbuhan itu kan terdapat dua. Yang pertama faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang asalnya dari dalam tumbuhan, dalam bentuk gen juga hormon tumbuh. Tumbuhan juga memiliki sejumlah hormon, antara lain yaitu ada auksin, giberalin, sitokinin, gas etilen, asam asitat, kalin, dan asam formalin. Dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang asalnya dari luar tumbuhan atau terdapat pada luar tumbuhan yang berupa air, suhu, cahaya, dan unsur hara dan tanah. Baik, Ibu akan memberikan tugas pada pertemuan ini yaitu tugas praktikum. Nah, dalam pembagian kelompoknya, Ibu minta 2 kelompok, tapi terdiri dari 4 orang. Dan itu tugas praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman biji kacang hijau. Di sini Ibu akan membagikan program praktiknya. Tolong ketua kelas berikan. Baik, Ibu juga meminta kalian untuk belajar untuk materi pada pertemuan selanjutnya. Dan setelah itu agar kalian untuk pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif dan memahami tentang materi pada pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.